Hai, aku Kiza. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ke channel ini. Apakah kalian pernah merasa penasaran juga dengan hal ini? Yakni mengapa kita memiliki rasa takut akan sesuatu? Padahal dipikir-pikir, jika kita tidak ada rasa takut, kita mungkin tidak begitu menyedihkan. Kita bisa berkenalan dengan banyak orang, kita bisa memimpin sebuah organisasi, kita bisa menjadi sosok yang berwibawa dan berkarisma, seperti orang-orang hebat, atau mungkin bisa melampaui banyak orang. Tapi kenyataannya, umumnya semua orang punya rasa takut. Padahal rasa itu tidak dibagikan atau dipindahkan dari seseorang dengan lainnya. Rasa takut ada secara alami. Tetapi tetap saja, mengapa harus ada? Kalian mungkin saja belum tahu pernyataan berikut ini. Sebenarnya rasa takut merupakan salah satu alasan kita bisa hidup sampai saat ini. Ya, rasa takut itu selayaknya yang melindungi kita sampai kini. Akan aku jelaskan lebih lanjut dari maksud perkataanku sebelumnya. Tapi sebelum itu, mari kita berkenalan lebih lanjut dengan Rasa takut. apakah kalian ada rasa takut, baik pada hal apapun itu. Dan saat kalian takut pada hal itu, apakah kalian mengetahui alasan rasa takut kalian? Dan apakah kalian benar-benar takut? Dan bagaimana rasa takutmu? Apa itu rasa takut? Menurut psikolog, rasa takut adalah emosi protektif dan primitif yang membangkitkan respon emosional dan biokimia. Umumnya muncul ketika berada dalam situasi yang membahayakan, baik secara fisik maupun mental, dan ada perubahan yang dialami secara biokimia dan respon emosional. Untuk perubahan yang dialami secara biokimia yang dirasakan, umumnya bersifat umum atau universal dengan kesan pesimis, murung, suram, bimbang, menangis, teriak, gelisah, dan stres. Sedangkan respon-respon emosionalnya bersifat individual, yang artinya setiap orang bisa berbeda-beda dalam responnya. Ada yang bisa mengatasi rasa takutnya dengan lari menjauh, bersembunyi, atau bahkan hadapi, karena ada juga yang menganggapnya sebagai adrenalin yang justru memberikan kesan baru dan menantang. Serta waktu penanganan terhadap rasa takut bisa berbeda-beda pula. Ada yang sebentar, lama, hingga sangat lama. Dan rasanya tidak afdol kalau tidak bahas sekalian bagaimana cara rasa takut bekerja. Singkatnya, saat seseorang merasakan sesuatu melalui panca indera, maka tubuh akan mengirimkan informasi yang dirasakan tersebut ke amigdala. Amigdala akan mempertimbangkan tingkat bahaya informasi tersebut. Jika bahaya, maka akan dikirimkan sinyal ke hipotalamus. Kemudian hipotalamus mengaktifkan sistem respon fight or flight melalui sistem otonom, dan hipotalamus merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Dari definisi tersebut, dapat kita ketahui, rasa takut adalah emosi protektif yang berarti melindungi dan menjaga kita dari berbagai hal yang berbahaya.
Tapi jika sekadar pernyataan tersebut, mungkin akan membingungkan. Seperti muncul pertanyaan, bagaimana rasa takut bisa melindungi? Bukannya rasa takut seakan menghambat kita untuk melangkah? Bukankah sikap berani yang membuat kita bertahan sejauh ini? Dan itu alasan aku menyebut rasa takut bagaikan bilah bermata dua. Rasa takut berperan dalam menjaga kita. Umumnya, rasa takut muncul ketika kita merasa dalam keadaan bahaya. Namun terkadang juga muncul karena kita takut pada hal lainnya. Terdengar aneh, bukan? Begini, ada seseorang yang takut pada ketinggian. Semakin tinggi dia dari permukaan tanah, semakin takut dirinya. Tapi takut ketinggian juga dikarenakan dia takut jatuh. Tapi takut jatuh juga dikarenakan dia takut terluka. Dan takut terluka juga dikarenakan takut merasa kesakitan atau bahkan tiada. Yang pada akhirnya memang berniat rasa takut itu melindungi kita dari kemungkinan terburuk yang dapat dialami. Sehingga rasa takut memang ingin melindungi kita. Tetapi rasa takut memang dapat dikatakan penghambat perkembangan seseorang. Karena terkadang rasa takut bisa menjadi begitu protektif, sehingga membuat ruang gerak atau kebebasan kita menjadi terbatas, yang seringkali membuat kita jadi sulit untuk berkembang, yang justru menjadi penyebab kehancuran diri itu sendiri. Bukan berarti rasa takut harus dihilangkan dari diri. Cukup menempatkan posisinya dengan sesuai. Dan rasa takut tetap berperan untuk menjaga kita dari hal yang buruk. Tinggal kitanya yang mengatur kapan harus takut dan mundur atau takut tetap maju. Karena rasa takut harus ada, agar kita tidak melampaui batas kemampuan kita. Pada dasarnya, rasa takut juga adalah anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi begitulah alasan dibalik adanya rasa takut yang kita miliki. Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rasa takut sejatinya memberikan perlindungan dan penjagaan pada kita dengan lingkungan sekitar kita, sehingga kita akan meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi. Namun juga rasa takut yang berlebihan dapat menjadi masalah tersendiri. Aku tidak meminta kalian membuang atau menghilangkan rasa takut, tetapi cobalah untuk hadapi meskipun kamu tetap takut. Karena orang yang berani pun sebenarnya tetap ada rasa takut yang mengikutinya. Apakah kalian menikmati pembahasan di atas? Jika ada saran dan kritik, bisa disampaikan ke dalam komentar video ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa memberikan informasi dan menambah wawasan kalian semuanya. Maaf jika ada salah kata. Semoga kalian suka dan terima kasih.